Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fungsi akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri dari Saputri Andini NIM 3. Yang kedua, Ardiansyah Romandona NIM 4. Yang ketiga, Evi Widyaningrum NIM 5. Yang keempat, Alvin Alfian NIM 6. Yang kelima, Rica Aulia NIM 7. Yang keenam, Mariska Aulia Fama NIM 12. Yang ketujuh, Ajeng Dita Indityawati NIM 19. Yang kedelapan, Dwi Damayanti NIM 23. Dan yang kesembilan, Novia Putri Wisnujati NIM 29. Materi yang pertama yaitu definisi fungsi. Fungsi adalah program blok untuk melakukan proses-proses tertentu. Secara umum, definisi fungsi adalah program yang menerima data masukan dan memberikan atau mengembalikan sebuah nilai dari tipe tertentu, baik tipe dasar ataupun tipe bentukan. Kegunaan fungsi ada dua. Yang pertama, fungsi digunakan agar program menjadi lebih modular. Yang kedua, fungsi dapat mengurangi duplikasi kode. Dalam bahasa C++ terdapat dua macam fungsi. Yang pertama, mengembalikan nilai atau return value. Yang kedua, tidak mengembalikan nilai atau void function. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dion. Selanjutnya, struktur fungsi. Struktur fungsi terbagi menjadi tiga. Yang pertama header, yang kedua deklarasi, yang ketiga badan fungsi. Pertama, header berisi nama fungsi atau beserta parameter formal dan penjelasan spesifikasi tentang fungsi tersebut. Dua, deklarasi berisi nama-nama peubah, tipe, konstanta, dan lain-lain yang digunakan di dalam badan fungsi. Ketiga, badan fungsi. Badan fungsi berisi rangkaian instruksi yang mengolah data masukan menjadi luaran. Selanjutnya yaitu fungsi juga dapat mengandung daftar parameter formal. Parameter pada fungsi selalu merupakan parameter bertipe masukan. Dengan kata lain, tidak ada fungsi yang mempunyai parameter luaran atau masukan dan keluaran. Parameter masukan pada fungsi berarti bahwa parameter tersebut merupakan masukan yang digunakan oleh fungsi tersebut untuk menghasilkan nilai luaran. Yang selanjutnya ada bentuk umum fungsi. Penentu strip tipe nama fungsi dalam kurung daftar parameter. Di bawahnya deklarasi parameter, bawahnya kurung buka, bawahnya lagi isi fungsi, bawahnya kurung tutup. Penentuan tipe fungsi untuk menentukan tipe keluaran fungsi yang dapat berupa salah satu tipe data C++ yang berlaku, misal char atau int. Perkenalkan, nama saya Rica Aulia, NIM 2019 35007. Terima kasih kepada Saudara Alvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi tanpa nilai balik. Fungsi tanpa nilai balik merupakan fungsi yang tidak memerlukan nilai balik atau output. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi prosedural. Dalam bahasa C++, fungsi tanpa nilai balik bertipe void yang memiliki ciri-ciri tidak adanya keyboard return, menggunakan keyboard void, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Keyboard void juga digunakan jika function tidak mengandung suatu parameter apapun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mariska. Silahkan untuk Saudari Mariska menyampaikan materinya. Contoh fungsi tanpa nilai balik sebagai berikut. Menggunakan prinsip I bintang I, namun
Fungsi ini didedikasikan hanya untuk luas persegi. Perbedaannya ada di shortcut berikut. C++ luas persegi tanpa nilai balik. Kita enter, lalu klik pagar include kurung buka konio .h kurung tutup. Pagar include kurung buka iostream .h kurung tutup. Garis miring ini merupakan fungsi tanpa nilai balik. Kurung buka void. Selanjutnya garis miring awal fungsi, koma void luas kurung buka float s kurung tutup kurung kurawal float luas titik koma luas sama dengan s bintang s titik koma. Selanjutnya Selanjutnya kita pakai tanda lebih dari 2 kali, lalu tanda petik luas sama titik 2, tanda petik lebih dari sebanyak 2 kali, luas lebih dari sebanyak 2 kali, entl titik koma. Lalu selanjutnya di enter, kasih tanda kurung kurawal, garis miring 2 kali akhir fungsi, kurung buka fungsi utamanya kurung tutup. Selanjutnya void main kurung buka kurung tutup, lalu kurung buka pada kurung kurawal float sisi titik koma code lebih dari 2 kali, tanda petik menghitung luas persegi, tanda petik kurung lebih dari sebanyak 2 kali, entl titik koma. Lalu code lebih dari sebanyak 2 kali, tanda petik, lalu masukkan sisi titik 2, tanda petik titik koma sin, dan masukkan kurang dari sebanyak 2 kali sisi titik koma. Selanjutnya luas kurung buka sisi kurung tutup titik koma garis miring sebanyak 2 kali memanggil fungsi, dan jangan lupa tambahkan gauge kurung buka kurung tutup titik koma, lalu berikan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya nanti akan muncul program dari fungsi tersebut. Pengambilan program dari fungsi tersebut nanti akan menghasilkan menghitung luas persegi. Kita masukkan sisi, misal di sini masukkan 5, nanti secara otomatis luas dari sisi tersebut akan, kalau kita enter, akan muncul sendiri, yaitu 25. Yang selanjutnya yaitu fungsi dengan nilai parameter. Fungsi dengan nilai parameter yaitu pemindahan data harus dilakukan pada bagian parameter. Jika data yang ada di program utama ingin dipindahkan ke bagian fungsi tidak menggunakan parameter, akan mengalami kesalahan. Fungsi dengan nilai parameter ada 2 jenis, yaitu formal dan aktual. Formal yaitu terdapat di definisi fungsi, sedangkan aktual terdapat pada pemanggilan fungsi. Di layar bisa dilihat itu merupakan program yang menampilkan luas dari segitiga. Sintaknya bisa dilihat di layar, sehingga kalau di run yaitu masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, dan otomatis akan mencari luas segitiganya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah lingkup variabel. Lingkup variabel menentukan keberadaan suatu variabel tertentu dalam satu fungsi. Untuk jenis variabel berdasarkan kelas penyimpanan ada 3. Yang pertama variabel otomatis, yang kedua variabel eksternal, dan yang ketiga variabel statis. Untuk variabel otomatis, variabel yang didefinisikan dalam suatu fungsi berlaku sebagai variabel lokal di fungsi. Untuk variabel eksternal merupakan kebalikan dari variabel otomatis. Apabila variabel otomatis didefinisikan di dalam suatu fungsi, maka variabel eksternal didefinisikan di luar fungsi manapun. Untuk variabel statis, baik variabel otomatis maupun variabel eksternal dapat berkedudukan sebagai
variabel statis dengan beberapa syarat. Berikut syarat-syarat dari variabel statis. Yang pertama, jika variabel lokal berdiri sebagai variabel statis, maka variabel type hanya dapat diakses pada fungsi yang mendefinisikannya. Yang kedua, variabel tidak hilang saat dieksekusi fungsi berakhir. Nilainya akan tetap dipertahankan sehingga akan dikenali pada pemanggilan fungsi berikutnya. Yang ketiga, inisialisasi oleh pemrograman akan dilakukan sekali saja setelah pemrograman dijalankan. Jika tidak ada inisialisasi secara eksplisit, variabel diisi dengan 0. Kemudian, jika variabel eksternal dijadikan sebagai variabel statis, maka variabel ini dapat diakses oleh semua file yang didefinisikan pada file yang sama dengan variabel eksternal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Wisnujati, NIM 201935029. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu materi fungsi nilai balik. Fungsi nilai balik ini berguna untuk melakukan suatu proses yang memerlukan nilai balik atau kembali atau output. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi non-procedural. Ciri-cirinya yaitu tanpa keyword void, ada keyword pattern, ada tipe data yang mengawali fungsi, memiliki nilai kembali, dapat dianalogikakan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu, sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Contoh deklarasi in jumlah in A, in B. Selanjutnya yaitu ada contoh dari fungsi nilai balik. Dalam contoh ini dicontohkan mencari luas persegi dengan menggunakan nilai balik. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, rumus fungsinya sebagai berikut. Setelah kita masukkan dalam program Borderline dengan bahasa C++, nanti terdapat tampilan program yang mana yang pada baris pertama yaitu menghitung luas persegi dan bawahnya ada terdapat sisinya. Ya, dalam sisi tersebut dapat kita isi sembarang nilai yang Anda inginkan. Selanjutnya kita enter dan akan keluar hasil dari perhitungan luas persegi, yang mana dalam contoh sisi diisi dengan nilai 4 sehingga luas persegi ketemu dengan nilai 16. Terima kasih. You have so many relations in this life, only one or two will last. Go through all the pain and strife, bring it back and they're gone so fast. Oh yeah, and they're gone so fast. Oh yeah. Oh, so hold on to the ones who really care. In the end, they'll be the only ones there. And when you get old and start losing your hair, can you tell me who will still care? Can you tell me who will still care? Oh, okay, yeah. Tippy top, I do. Tippy top, I do. Tippy top, I do. Yeah, yeah. Tippy top, I do. Tippy top, I do. Tippy top, I do. Yeah, yeah. I sing it, oh yeah, oh yeah. I'm Papa Gone, I'm Papa Gone. Plant a rose, you can plant any one of those. Keep waiting until you find out which one grows. It's a secret no one knows. Yeah, yeah. It's a secret no one knows. Yeah, yeah. Tippy top, I do. Tippy top, I do. Tippy top, I do. Yeah, yeah. Tippy top, I do. Terima kasih atas perhatiannya.
Apabila ada salah dari kelompok kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbab. No one in 10 years, no one's asked what Mbab is.